Oke, maaf, Bapak punya tutup kepala supaya lebih aman ya. Bapak coba kali ini untuk membahas sifat-sifat pada himpunan dan operasi pada himpunan tersebut. Nah, ini bisa dibuka di bukunya di buku paket halaman 132. Mungkin baru kali ini kita Bapak memperkenalkan wajah sedang berbicara ya, di zoom langsung, ini direkam. Oke, Bapak akan coba dengan cara ini membuat suatu video sebelum nanti kita adakan zoom tanya jawab hari Rabu ya. Kita mulai dari sifat-sifat dari himpunan. Sifat-sifat himpunan apa sih sifat-sifatnya? Nah, kita mulai dari kardinal. Namanya kardinalitas dari suatu himpunan. Kardinal bisa kita lihat di contoh yang pertama berikut. Misalnya himpunan A. Anggotanya adalah A, B, dan C. Maka kardinal dari A dihitung adalah 3. Jadi banyak anggota dari himpunan A yang berbeda adalah 3. Ditulisnya NA. Dibacanya kardinal dari A. Atau banyak anggota dari A. Itu adalah 3. Oke ya, itu kardinal. Contoh yang berikut misalnya di kelas 7C, Bapak ambil kelas 7C dulu. Himpunan siswa di kelas 7C SMP Negeri Ketiga Kota Bogor. Berapakah kardinalnya? Maka kardinalnya adalah 34. Karena memang banyak siswanya atau banyak anggotanya 34 siswa. Jadi itu disebut menjadi bilangan kardinal atau ditulis NC. Kardinal dari C. Anggota dari kelas 7C adalah 34. Atau NC-nya 34. Ya, yang berikut. Yang kedua, sifat yang kedua itu walaupun masih banyak ya sifat-sifat yang lain. Ini kita bahas hanya sebagian mungkin mengenai himpunan bagian. Suatu himpunan ada bagian-bagian. Seperti apa dia? Nah, coba dilihat. Misalkan anggota himpunan K adalah A, B, dan C, maka himpunan A disebut bagian dari K. Karena memang anggota A, karena memang himpunan A ada di K. Oke. Himpunan B juga bagian dari K. Karena B sendiri ada di K. Juga himpunan C ada di K. Jadi himpunan C adalah bagian dari K. Apakah ada himpunan lain? Tidak. A, B. A, B adalah bagian dari K. Karena A dan B, himpunan A dan B ada di K. Ada yang lain? A dan C. A dan C juga bagian dari K. Masih ada? B dan C juga bagian dari K. Masih adakah? Masih. Yaitu A, B, dan C. A, B, C adalah juga bagian dari K. Jadi ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 himpunan yang merupakan bagian dari himpunan K. Masih ada yang lain? Masih ada satu lagi, yaitu himpunan kosong. Jadi totalnya ada 8 himpunan yang merupakan bagian dari K. Jadi himpunan kosong adalah
Himpunan kosong merupakan bagian dari semua himpunan. Masuk himpunan ini yang kita buat, maka himpunan kosong adalah bagian dari K. Jadi ada 8 himpunan bagian yang merupakan bagian dari himpunan K. Oke. Nah, jika semua himpunan kita kumpulin, kita satukan di sini. Kita kumpulin A, kita kumpulin di sini, himpunan B juga dikumpulin, himpunan C juga dikumpulin, himpunan AB juga dikumpulin, kumpulin semua. Maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 tadi ya. Yang 8 ini kita kumpulkan semua di sini, maka ini disebutlah sebagai kuasa. Kuasa dari himpunan K. Oke. Jadi kuasa dari himpunan K adalah himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari K. Disebut kuasanya. Karena ini semua ada di dalam kuasa K. Disebut kuasa K. Ditulisnya PK. Kuasa dari K. NPK atau kardinal dari PK atau banyak anggota dari PK adalah, tadi sudah kita hitung ada 8 ya, 8 semua. Di NPK-nya adalah 8. Jadi himpunan bagian dan kardinal. Yang berikut kita lanjut mengenai himpunan sama. Seperti apakah himpunan sama? Dikatakan sama, perhatikan contohnya, misalkan anggota A, B, C, dan B, C, A. Maka dalam hal ini, maka A sama dengan B karena memang anggotanya sama, persis, tidak ada yang berbeda. Jadi A sama dengan B. Oke. Tetapi jika A dan B, A anggotanya huruf, sedangkan B anggotanya angka, maka A disebut tidak sama dengan B. Walaupun bilangan kardinalnya sama-sama 3 ya, banyak anggotanya 3, tapi anggotanya berbeda. Maka A tidak sama dengan B. Itu ada 3 sifat yang sudah kita bahas dulu. Jadi bagaimana bagian dari suatu himpunan, ketika seperti apa himpunan sama, dan apa itu kardinal. Oke. Itu tentang sifat-sifat. Kita lanjut mengenai operasi. Operasi apa aja yang ada pada himpunan ini? Himpunan ini kita bahas sebagian yang dipelajari di kurikulum di sekolah menengah pertama ya. Walaupun banyak operasi-operasi lain, tapi kita batasin hanya sebagian saja. Yang pertama adalah mengenai selisih, irisan, gabungan, komplement. Nah, nanti akan kita bahas. Misalkan suatu himpunan harus kita buat dulu anggotanya menjadi semesta, kebagian dari semua himpunan, dan kita ambil anggota D, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga kita ambil anggota E dari sini juga. Sehingga D dan E semestanya di sini semua. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat operasinya. Misalkan anggota D dan E. Kita lihat, adakah yang sama? Ada 2, 3, dan 5. 2 sama, 3 sama, 5 sama. Inilah yang disebut sebagai irisan. Irisan dari D dan E. Ditulisnya mirip huruf U kayak gini, terbalik. Dibacanya D iris E. Anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Atau yang sama di antara D dan E. Ya. Berikut gabungan. Sekarang kita gabung. Kita gabung anggota D dan E. Anggota D dan E, walaupun kita gabung, di sini anggota 2, tidak kita tulis 2 kali, tapi 1 kali. Jadi dalam suatu himpunan tidak diperbolehkan ada 2 anggota yang sama, harus berbeda. Jadi kalau D kita gabung dengan E,
maka yang kita tulis 1, 2, 3, masing-masing 1 ya, walaupun ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gabung di sini. Disebut gabungan. Mirip seperti huruf U yang, nah seperti ini. D gabungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya. Berikut selisih. Selisih antara D dan E. D. Selisih ya kurang. D dikurangi E. Anggota D setelah dikurangi anggota E. Perhatikan anggota D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kurangi dengan anggota E. Perhatikan anggota yang sama. Jadi hanya bisa dikurangi dengan anggota-anggota yang sama. 2 dikurangi dari sini, 3 dikurangi, 5 dikurangi, tersisa D 1, 4, dan 6. Ya. D anggotanya tersisa 1, 4, dan 6 setelah dikurangi 2, 3, dan 5. Oke. Bagaimana 7? 7 tidak mengurangi anggota D karena 7 tidak ada di sana. Ya. Nah, jadi D dikurangi E adalah 1, 4, dan 6. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Kita balik E kurangi D. E dikurangi anggota D. Perhatikan E yang sama di D, maka anggota E dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 5, tersisa 7. Karena 2, 3, 5 sudah dikurangi di sini. Jadi E kurangi D adalah 7. Tersisa ya. Setelah dikurangi D. Anggota E dikurangi D, tersisa 7. Itu mengenai selisih. Berikut komplement. Komplement dari D. Komplement artinya bukan anggota D. Tapi kita lihatnya ke S sebagai kumpulan keseluruhannya disebut semesta. Anggota D, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang bukan anggota D di sini adalah 7, 8, 9, 10. Jadi D komplement adalah 7, 8, 9, dan 10. Komplement ditulis seperti pangkat, jadi dibacanya D komplement, D pangkat C. Ya. Terus bagaimana kalau E komplement? E komplement artinya yang bukan anggota E. Anggota E 2, 3, 5, 7. Di S, maka yang bukan anggota E di sini, yang bukan 2, 3, 5, 7 adalah 1. Ya. Kita lihat dulu. 1, 4, 6, 8, 9, dan 10. Yang bukan anggota E. Jadi yang bukan 2, 3, 5, 7. Yang bukan 2, 3, 5, 7. Berarti 1, 4, 6, terus 8, 9, 10. Ya. Itu beberapa sifat-sifat himpunan dan operasi pada himpunan. Kita batasin operasinya sampai di situ dulu. Walaupun banyak memang operasi-operasi yang lain, tapi kita bahas, kita batasin materinya sampai di sini. Yang kita bahas sesuai dengan tuntutan kurikulum yang dipelajarin di sekolah menengah pertama. Oke, Bapak Eri, cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya.